diselingkuhin. Itulah peribahasa definisi jembut tetangga lebih lebat daripada jembut kita. Kasus perselingkuhan Jule terus menjadi perbincangan panas di media sosial. Meski waktu telah berlalu, amarah netizen yang berbakti tampaknya belum juga reda. Mereka menilai Jule yang selama ini dikenal sebagai sosok religius dengan penampilan berhijab, latar belakang pesantren dan status hafiz Quran justru memberikan contoh buruk bagi perempuan berhijab lainnya. Kecewa dan geram, netizen yang budiman menilai tindakan Jule tidak hanya melukai hati suaminya, tapi juga mencoreng nilai-nilai agama yang selama ini ia bawa dalam citra publiknya. Reaksi keras terus bermunculan, terutama karena banyak yang merasa dikhianati oleh sosok yang dulu dianggap panutan. Netizen yang berbakti menyebut bahwa di balik tampilan santun dan religius ternyata tersimpan perilaku yang berlawanan. Mereka menuding Jule telah mempermalukan citra perempuan berhijab dan menodai makna kesolehan yang selama ini dijunjung tinggi. Kasus ini pun menjadi pengingat bahwa kemunafikan bisa bersembunyi di balik penampilan yang tampak suci. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Video ini gue bikin buat Jule, semoga ini lewat FYP lo dan lo dengerin. Lo tuh harusnya bisa berterima kasih sama suami lo karena suami lo tuh mau ngurusin 3 anak, 3 toddler yang bener-bener masih kecil-kecil semua. Itu tuh gak mudah jual. Lo pikir semua cowok bakal mau kayak gitu? Enggak, apalagi orang Indonesia tuh susah banget, mereka tuh patriarki. Jangan kan ngurusin anak seharian, ngurusin anak 1 jam aja suami gue udah ngeluh terus. Udah, aduh ini anaknya nangis, aduh ini anaknya. Sedangkan suami lo dengan sabarnya ngurus anak, 3 anak lo dimasakin, disuapin, dimandiin, dan bisa-bisanya lo selingkuh. Gue pastiin lo bakal nyesel, dan lo bakal nangis mohon-mohon ke mantan suami lo. Kalau suami lo minta cerai, lo pasti bakal nyesel dan lo gak akan bisa dapetin suami kayak gitu lagi. Jule, lu bener-bener drama Cina lo ya. Dikasih suami yang dari opa, lu malah milihnya yang kelamaan di open. Yang dikasih suami yang sarangyo, lu milihnya sarang tawon. Mendingan ya dia on sini, mendingan nikah sama aku aja ya. Nanti aku cangkok rahim sama bunda aja sini ya sayang ya. Mama Umi sini menyalah ya kan. Nih, masa iya sih lu Deun ya kan? Lu masa iya sama-sama Libra nih kita nih diselingkuhin? Nggak cocok, biasanya tuh kita yang selingkuh. Lu mah kepolosan ya, opa-opa ya. Gue bilang juga apa, gue bukan Jule. Mendingan gue sekalian kasih tahu aja fakta-fakta dari si Jule. Sekalian gue sepil deh sosok selingannya. Jule atau Julia Prastini yang lahir dan besar di Jakarta, dikenal sebagai sosok selebgram dan konten kreator. Kontennya tentang fashion modest, gaya hidup, kehidupan keluarga. Pokoknya cenderung positif dan inspiratif deh. Nah disitu taruh pandai terus nikah sama pria asal Korea Selatan, Na Dae-hoon. Selalu menunjukkan konten rumah tangga lintas budaya yang harmonis. Ternyata ada isu perselingan. Ternyata Jule dekat dengan seorang petinju, Safri Ramadan. Gara-gara rame nih, Safri Ramadan ini batal mengikuti jadwal pertandingan tinju yang semula dijadwalkan. Cukup dikenal nih laki di komunitas tinju nasional sebagai petarung muda dengan performa menjanjikan. Sebenarnya kasus ini tetap menjadi sorotan sih karena menggabungkan faktor selebgram berhijab, pernikahan lintas budaya, dan 3 anak dalam waktu singkat. Tambah lagi isu perselingan yang mengejutkan publik. Masih berani lu bilang gue mirip Jule? Tulang mana tulang? Dae-hoon aja yang spek Korea kayak begitu ya, diselingkuhin. Apalagi lu orang yang speknya bukan Korea tapi korengan. Diselingkuhin. Itulah peribahasa definisi jembut tetangga lebih lebat daripada jembut kita. Maksudnya rumput tetangga lebih hijau dibandingkan rumput kita sendiri ya. Begitulah guys. Ini jadi mengingatkan gue sama kasus-kasus majikan-majikan yang selingkuh sama ART ya, sering kejadian kan, majikan selingkuh sama ART ya kan, padahal bininya lebih cantik mungkin daripada ART-nya gitu loh, tapi ada aja gitu orang-orang yang emang demennya tuh yang kayak begono gitu loh. Waktu itu gue pernah dengar satu cerita, ini kejadian nyata ya, bukan gue karang. Dia selingkuh sama ART-nya karena dia suka ketika ART-nya itu abis masak
bau badannya itu bau dapur, tau nggak? Bau bumbu dapur, tumbar kemiri jahenya itu jadi satu, dicampur sama bau-bau minyak jelantah, minyak kita yang sudah bekas goreng ayam kuning yang udah sampai kayak gitu. Nah dia suka katanya, menurut pengakuannya. Itu sempat viral tuh beberapa tahun lalu. Anjir, gue bayangin, emang ya fetish orang itu kayak beda-beda kali ya. Adanya suka yang emang kayak bau-bau lap basah di dapur gitu kan, bau demek gitu kali ya. Itu real. Nggak tahu, mungkin ada sensasi apa atau nggak kayak gimana. Ya sama mungkin ya kejadian si Dehun ini. Dia si Jule ini lebih demen sama yang spek-spek yang gimana ya gitu ya kan. Dan yang gue bingung sama lu sih netizen ya, ini yang selingkuh kan si Jule, terus kenapa lu jadi serangnya Sule? Sampai Sulenya tuh bingung ya kan, kapan gue selingkuh sama Dehun, sejak kapan gue kagak ngerti ceritanya apa-apa, tiba-tiba dapet hujatan di kolom komentar. Bedain J sama S ya, makanya jangan pada minim literasi deh, pusing ya. Jule, aku kasih tahu sama kau ya, kau masih waras, kau masih sehat, mata kau udah minus, mata kau udah ngalami katarak. Kurasa kau kebanyakan minum obat, ya kan? Jadinya nggak bisa lihat manusia itu secara jelas. Udah bagus-bagus, kau dapat laki, spek Korea opa-opa, ya kan? Penyayang anak, ngurusin anak kau tiga bukan 1, 2, tapi 3. Jadi ayah yang baik, jadi laki yang baik. Tapi malah yang kau pilih bentukan kayak alamak, kayak knalpot racing. Apa kau nggak mikir kalau misalnya kau nikah sama knalpot racing, ya kan? Anak kau udah 3, nanti kau nikah sama knalpot racing, otomatis kau punya anak juga. Apa kau nggak mikir? Apa bisa si knalpot itu bisa sayangi anak kau yang 3 itu? Apa bisa? Apa nggak capek kau? Nggak capek kau beradaptasi lagi sama keluarga si knalpot racing? Udah jelas-jelas kau dapat laki ganteng, malah kau pilih loteng. Anak kau udah 3, apalagi yang kau cari? Laki kau udah ganteng, udah sempurna, apalagi yang kau cari? Kau cari pula yang cacat. Kalau tingkat sosis sama aja itu bentuknya, cuman beda warnanya. Palingan yang bedain hutannya, entah itu kecoklatan, entah itu lebat, entah itu pendek, entah itu keriting. Kau itu perempuan cantik, berjilbab, pas sama knalpot racing, langsung kau lepas hijab. Seharusnya kau bisa menilai mana yang membawa hal positif, hal yang baik, ya kan, membawa pengaruh yang baik, mana yang enggak. Juletong, apa enggak sedih kau? Kurasa ya mama-mama di luar sana kebanyakan itu nggak bisa pisah sama anaknya. Kau malah kau pilih knalpot racing. Jelas-jelas istana kau udah ada, megah, indah, ya kan? Harta kau tuh yang paling berharga itu keluarga, yang jelas-jelas sayang sama kau, dulu sama kau. Kau pilih pula knalpot racing. Pau lah kau, pau. Lagi viral kan? Iya, Jule selingkuh sama anak SMA. Emang kuliah. Kayaknya selidih gue. Ini gue nggak mau hakingin ya, tapi gue mau bahas di sini case-nya sama gue kayak gitu juga, dan pelakunya nyokap gue juga. Jadi ya gue sebagai korban, dan gue cuma mau kasih satu pesan kalau emang itu benar, Jul. Everything madrasatu ula. Guru pertama buat anak-anaknya. Jadi kalau misalnya seorang yang bermasalah, kualitas anak-anaknya juga bakalan diraguin sama dunia. Beda sama seorang bapak penjudi pemabuk yang ada orang bakalan simpati anak punya kayak gitu. Tapi kalau ibu, dan sama ibuku juga bukan dari orang yang gak punya agama. At least keluarga ibu tuh bener-bener yang agamis banget, bahkan pakai cadar, bergelar haji juga dan segala macam. Tapi tuh gak menjamin bisa ke aplikasi ngomong agamanya, juga membuat anak-anakku juga termasuk gue diragukan pergaulannya, diragukan kesuciannya saat itu. Gitu Jul. Sayang banget kalau emang itu yang terjadi, karena traumanya tuh gede banget. Dan ya bapak gue single parent sekarang, karena ibu gue memutuskan untuk bener-bener jauh, meskipun bokap udah maltim berkali-kali mengenai perselingkuhannya. Dan itu tadinya kita semua nggak tahu. Saya waktu itu bokap gue gedein 6 anak sendirian. Sampai sekarang
bokap masih single. Nyokap gue sudah punya keluarga baru dengan laki-laki yang 4 tahun lebih tua dari gue. Ya udah, ya memang semua sekarang udah berdamai, tapi ingat luka anak itu nggak akan pernah sembuh. Tercorengnya, apalagi lu punya perempuan Jul, gue punya berempat, ada kakak perempuan, itu tercoreng semua nama baiknya dilakukan bener-bener. Meskipun gue udah tempuh kirikan agama setinggi mungkin, udah coba mau aplikasikan hidup gue, bahkan gue pun med juga sekarang, tapi tetap nama buruk itu susah buat dilupa. Nanti bakal nyesel karena susah dapetin laki-laki yang setia dan mau urus anak, mau tuh semua uangnya itu ke perempuan atau ke istri.